kita ingin membuat lumbung ekonomi buat mereka sendiri. Itu tulisan Profesor Melani terakhir itu jadi inspiring buat kita semua gitu. Lumbung ekonomi desa. Jadi desa itu sebagai keyword, kampung itu sebagai keyword. Dan kreativitas desa itu Bu Kiki, kreativitas kampung itu bisa sangat penting sekali zaman sekarang, tanpa harus menunggu Menteri Pariwisata datang, tanpa harus menunggu Bupati datang gitu. Mereka dengan kreativitasnya itu bisa mengklik itu. Tetapi perlu juga orang-orang semacam kita membantu gitu, turun ke lapangan. Halo teman-teman, selamat datang di podcast FIB UI. Podcast ini akan menjadi medium untuk diseminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Sivitas Akademika FIB UI. Dengan adanya podcast ini, diharapkan kita bisa belajar bersama dan terinspirasi serta berkolaborasi dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada edisi kali ini, saya, Bernadette Kusartanti atau Kiki, sudah bersama dengan Bapak Tommy Kristomi PhD dan bersama dengan anggota timnya, yaitu Bapak Dr. Sunuwasono dan Bapak Fabianus Yapianto, yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai branding kopi luwak kopi hutan Cisadon. Perlu saya perkenalkan terlebih dahulu siapa mereka ini. Pak Tommy dan Pak Sunu adalah dosen dari program studi Indonesia FIB UI. Saat ini mereka juga mengajar di Departemen Susastra FIB UI. Bapak Fabianus adalah kandidat doktor dari program studi Cultural Studies di FIB UI. Teman-teman, akhir-akhir ini kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Sekarang ini, banyak produk kopi yang dihasilkan dan kita kenal dari nama kafenya. Dan sudah lama mengenal kopi dari daerah asalnya, seperti kopi Gayo, kopi Toraja, kopi Lampung, dan sebagainya. Nah, Pak Tommy dan timnya ini mengembangkan kopi Cisadon. Mungkin Pak Tommy bisa menceritakan apa saja yang Pak Tommy lakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, Pak? Baik, terima kasih Bu Kiki. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ini pekerjaan tim. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman. Tapi izinkan saya menyampaikan satu sejarahnya sendiri sedikit ya. Di dalam literatur banyak yang mengatakan bahwa kopi kita baru terkenal setelah Belanda datang gitu. Waktu itu Belanda mengambil kopi dari haji-haji kita yang ke Arab. Jadi oleh karena itu ada Arabica. Tapi di naskah-naskah Bu Kiki ini menarik sekali. Banyak sultan-sultan kita, raja-raja kita yang sudah menyeduh kopi untuk tamu-tamunya sebelum kolonial datang. Saya ingin mengatakan bahwa tradisi minum kopi jauh sebelum diperkenalkan oleh industri kolonial itu gitu. Tapi memang pada zaman kolonial dijadikan komoditi dan bahkan ada kultur stelsel. Nah, saya sebut ini karena ini nanti nyambung ke Cisadon bagian dari itu ya. Kultur stelsel, ada tanam paksa, dan kita tahu Java Cafe itu the best coffee in the world gitu ya. Jenisnya Arabica begitu. Ketika Belanda, kita singkatnya saja, kemudian kita merdeka. Ketika merdeka, banyak kebun-kebun kopi, estate, perkebunan kopi yang pada zaman Belanda dikelola sangat baik dan untuk keperluan industri itu terbengkalai. Dan bahkan banyak yang dilupakan gitu. Nah, di beberapa tempat, sisa-sisa kopi yang bagus itu masih ada. Sebagian sudah dibongkar tentu. Nah, yang menarik, tidak jauh dari Jakarta, atau sekitar 25 km dari Istana Bogor, itu ada satu enclave hutan, kebun kopi yang
sudah sangat lama ada di situ menurut lokal naratifnya ya. Itu jauh sejak zaman Belanda sudah ada di situ gitu. Kami melihatnya itu bagian dari kultur stelsel sebetulnya. Tapi masyarakat setempat mengatakan, oh tidak, orang tua kami sudah menanam ini sejak lama. Tapi itu sangat sistematis, memang ada jalan yang untuk kereta pedati dan seterusnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa di dalam kebudayaan kita, kopi selain sudah lama sebelum kolonial datang, juga kemudian dipertegas sebagai gaya hidup kemudian. Nah, persoalannya banyak di antara kita tidak mengenal potensi kopi yang seharusnya punya nilai ekonomi bagi masyarakat gitu. Nah, salah satunya apa? Mereka tidak menjual kopi secara spesifik, yang penting kopi dipetik dijual gitu. Dan yang membeli kopi, saya bicara umum dulu Bu ya, yang membeli kopi masyarakat itu ternyata itu banyak kafe-kafe besar dan mereka roasting dengan brandnya mereka sendiri gitu. Dan di dalam proses ini salah satunya adalah kopi Cisadon. Kopi Cisadon itu sudah dibeli oleh orang asing, oleh orang Turki, masuk ke kafe-kafe menurut pengakuannya. Tetapi si pembeli itu tidak pernah menghubungkan atau mengaitkan produknya sebagai kopi Cisadon. Kenapa ya? Saya bilang, oh jangan-jangan kopi Cisadon tidak menjual gitu, nama Cisadon itu. Nah, kami Pengmas itu mulai dari situ gitu, karena dengan namanya Cisadon dimunculkan, maka ada nilai ekonomi yang attach pada kopi itu, dan masyarakat Cisadon sendiri ternyata tahu kopi yang bagus, tapi selama ini mereka main jual begitu saja. Nah, kegiatan kami itu mencoba membranding, packaging kopi itu dengan nama Cisadon, dengan tujuan pertama mempromosikan daerah gitu ya. Seperti Bali, Cindramata Bali itu bisa dibeli di mana-mana di Jakarta, tetapi orang belum puas kalau belum ke Bali. Sasaran saya seperti itu, orang boleh beli kopi Cisadon dimanapun, tetapi yang penting bagi saya, bagi tim kami itu adalah orang datang ke Cisadon membelinya di sana, dengan mengeksekusi membeli kopi di sana itu mereka akan dapat experience yang sangat berbeda. Itu indah sekali Bu Kiki. Mudah-mudahan tidak berubah situasinya, tidak berubah banyak ya. Yang saya maksud indah itu eksotis di dalam konteks 25 km dari Bogor atau sekitar 40 km dari Jakarta. Nah, dari situ kami mulainya Bu Kiki ya. Ya. Wah, ini menarik sekali cerita Pak Tommy ya, apalagi Pak Tommy mulai dari sejarahnya. Tetapi ada satu hal yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana Pak Tommy sampai menemukan daerah itu dan kemudian terinspirasi untuk melakukan satu kegiatan ini. Dan sebelum kita bertemu tadi di balik layar ya, Pak Tommy sempat menceritakan bahwa ini bentuk Pengmasnya unik ya, karena itu juga ditampilkan ada Pak Sunu, ada Pak Fabi gitu ya, yang punya peran masing-masing. Mungkin bisa diceritakan Pak Tommy. Baik, terima kasih Bu Kiki. Ya, perkenalan saya dengan Cisadon 2013 sebetulnya tanpa diketahui oleh kolega, saya suka outdoor activities, sepeda, jalan kaki ke hutan gitu. Dan sampai sekarang banyak yang tidak tahu juga teman-teman saya suka belusukan. 2013 itu saya ketemu yang namanya Pondok Pemburu. Di atas Sentul itu ada satu kampung Pondok Pemburu. Itu sebuah pondok yang dibangun untuk pemburu. Tapi yang berburu itu eksklusif ya, mereka orang-orang berada yang pakai jeep dan segala macam. Nah, di belakang Pondok Pemburu itu mulai ada bisik-bisik, Pak, kalau ada waktu Bapak naik ke atas sedikit, sekitar 1 jam itu ada kampung yang bagus gitu. Nah, jadi perkenalan kami dari situ, kemudian saya lihat jalan kaki waktu itu 2014, belum ada jalan untuk sepeda, saya jalan kaki. Indah bukan main, rupanya tempatnya seperti bekas kawah gitu ya. Jadi kita naik dulu ke gunung, baru turun, di situ ada kampung dan hanya ada 200 orang gitu ya.
Berapa kakak ya? Ya, 30 kakak. 30 kakak, hanya 30 kakak. Sepi, tidak ada listrik, kemudian handphone tidak masuk. Jadi seperti surga sebetulnya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta. Dan saat pertama kesini tuh Bu Kiki, orang tuh menjemur kopi-kopi luwak di jalanan. Terus, Pak, kemana Pak? Saya mau jalan ke sana, boleh Bu, boleh. Ini apa? Ini kopi Pak, mau Pak? Saya dibungkusin, nggak beli, dibungkusin. Jadi waktu itu mereka belum terlalu terekspos pada gaya hidup minum kopi gitu. Tapi sudah ada pengepul dari luar masuk ke situ gitu. Nah, itu lama ya mengendap. Ketika Bu Kiki menawarkan program-program Pengmas, saya pikir kenapa tidak kita perkenalkan ini? Tapi caranya bagaimana? Nah, alhamdulillah FIB ini kedatangan beberapa mahasiswa, sebetulnya mahasiswa yang senior ya, Pak Fabi, kenalkan. Ini dosen IKJ sebetulnya, ya, dosen IKJ Pak Sudu, ya. Ini kombinasi yang menarik, ya. Maksudnya begini, ada ilmu cerita di Pak Sunu, ada ilmu visual di Pak Fabi, ya. Saya mungkin in between gitu. Kita racik itu menjadi ide branding dan packaging gitu. Dan dari pembicaraan itu Pak Sunu terutama saya dorong Pak Sunu karena seringkali berpuisi untuk menemukan 3 kata yang penting. Saya bilang di ilmu kita tuh ilmu yang bisa sangat nyambung ke industri. Pak Sunu minta 3 kata. Nah, yang penting untuk proyek kita. Nah, silakan Pak Sunu. Apa 3 kata itu? Iya. Jadi ini perkenalan dengan Pak Tommy dan Pak Fabi ini jadi menarik sekali ya. Dari situ terjadi diskusi-diskusi apa yang bisa kita pakai ya, diksi yang tepat untuk menggambarkan ini. Jadi lalu muncullah macam-macam ya. Lalu saya usulkan di rasa kopi itu misalnya nikmat tak bertepi. Nah seperti itu ya, nikmat tak bertepi. Ini kan 3 kata nih. Ya. Dan lalu muncul yang lain-lain karena itu kalau itu didiskusikan, diterangkan ya, rasa kopi ini memang luar biasa ya. Kalau kita sudah menyeruput atau menyesap kopi itu, nikmatnya itu seperti nggak mau hilang dari kita gitu. Cuma juga aromanya itu seperti melekat di di kolom menjing kita ini ya, ini tempat ini gitu. Nah sehingga aromanya juga luar biasa, wangi yang khas gitu ya. Nikmatnya pun juga tiada tara ya, boleh dikatakan semacam itu. Nah itulah dikatakan rasanya itu nikmat tak bertepi. Ya. Mungkin Pak Fabi juga bisa menambahkan itu. Ya, sebelum ke Pak Fabi, tambahan sedikit. Kami waktu itu punya masalah. Jadi kita bikin ini kopi apa ya? Ini betul-betul applied linguistic Bu Kiki atau apapun bidang kita. Bagaimana mengata-ngatai produk gitu ya. Kami debat lama, harus 3 kata. Akhirnya sepakat kami ketemu bahwa DNA-nya ini kopi hutan. Ya. Jadi kopi hutan dapat 2 kata. Tapi kita kekeh nama tempat harus ada. Itu ilmunya dari Bu Kiki, itu ilmu tempat apa Bu Kiki itu? Toponimi. Wah itu bukan ilmu saya, ada lagi. Cisadon itu harus muncul. Apapun brandingnya saya bilang Cisadon harus muncul. Akhirnya kita sepakat setelah dapat kopi hutan Cisadon. Tadi rasanya nikmat tak bertepi. Di bawahnya ada tagnya nikmat tak bertepi. Itu branding kita. Ini memang itu sudah kita diskusikan. Ini keistimewaannya ini kan kopi luwak ini kan ya, luwaknya bukan luwak hasil penangkaran itu luwak hutan betul gitu ya. Jadi memang luwak yang liar begitu. Nah, sehingga memilih buah kopi yang masak yang dia makan yang kemudian dilepeh itu ya, yang kemudian dimuntahkan itu memang betul-betul kopi yang terpilih begitu. Nah, itulah sebabnya rasanya bukan main ya. Nah, sedap betul kalau kita menyesap kopi itu. Ya tiada bertara, tiada duanya tadi. Ya, nikmat tak bertepi, itulah kurang lebih semacam itulah. Nah, langkah berikutnya setelah dapat itu, ini kami belajar proses branding itu ternyata tidak mudah ya. Kemudian visualisasinya gimana gitu. Nah, mungkin di bagian Mas Emil. Ini makin menarik sebenarnya. Saya terima kasih dengan Pak Tommy dan Pak Sunu ketika diajak waktu kuliah malah.
siapa yang mau ikut penilaian kopi gitu Pak ya. Saya bilang langsung saya mau. Dan Pak Tommy cerita tentang Cisadon dengan menarik. Ketika itu saya harus melihat, karena saya orang seni rupa, harus melihat tempatnya. Apa yang bisa diangkat dari ikon-ikon setempat. Saya berangkat ke sana tanpa sepengetahuan Pak Tommy sebenarnya. Saya duluan berangkat. Terus kedua, saya juga berangkat sendiri menikmati suasana itu. Dan itu bukan main surga, karena kita tidak ada gangguan HP sama sekali. Begitu masuk di Cisadon, terputus. Jadi kita langsung menikmati alam itu. Dan saya mulai melihat ada gunung, ada bukit, ada pohon, ada rumah. Ada rumah yang menarik dari Cisadon. Nanti ini akan menjadi ikon terbaik ya. Jadi kita mencari terus. Dan kita menikmati itu menginap. Justru saya merasakan ketika malam, waktu itu purnama. Bulan purnama. Dan waktu itu juga kita subuh itu dibangunkan oleh azan. Tanpa mikrofon, tanpa toa. Indah banget itu. Itu ada alam yang terang karena bulan purnama, terus rumah itu jadi ikonik. Rumahnya Farid ini. Farid. Itu yang mendasari kita petani kopi ini. Dan rumahnya itu rumah panggung. Rumah panggung yang diceritakan dia dulunya nggak di situ tapi dipindah-pindah. Jadi ini bagian dari sejarah lama. Rumah itu dulu memang gotong royong, digotong memang digotong. Oh pindah ke sana dipindah, pindah sana dipindah. Dan ini mungkin perpindahan terakhir ya Pak, di situ. Dan kita juga makan di situ, menyeruput kopi di situ. Jadi ini saya merasakan ada visual-visual yang menjadi penanda yang kuat. Di tempat lain nggak ada. Kemudian Pak Tommy dan Pak Sunu dan lain-lain, apa yang harus ditampilkan? Satu yang saya tangkap adalah harus drawing tangan. Yang nggak bisa ditiru orang lain. Khas banget. Kalau drawing tangan itu ya ekspresinya ada di situ. Kalau kita ada kedekatan dengan alam itu, karena kita langsung kita nikmati, kita gambar. Nah itu yang saya rasakan. Cisadon bukan main. Moga-moga masih berlangsung lama ya Pak. Iya betul. Itu yang sebetulnya kami khawatirkan. Seberapa lama Cisadon seperti itu. Ke situ kalau sudah pernah ke situ, meskipun jalannya susah. Ada lagi Bu, kita ya juga membawa oleh-oleh dari obrolan di sana itu. Kita waktu itu sudah berjalan kemana-mana, terus ada yang khas kita bawa ke situ dan dicoba semuanya dari tertarik itu tumis pucuk kopi. Nah itu ya. Campur teri. Jadi pucuk kopi, daun kopi pucuknya itu diambil dan ditumis, diberi diberi teri. Wah, iya, itu enak. Dan itu tempatnya hanya saya nggak tahu kalau yang masak, saya mungkin nggak enak. Mungkin yang masak orang situ ya. Wah itu luar biasa. Dicoba. Akhirnya kita semua kalau ke sana selalu minta pucuk, ini tumis pucuk kopi itu. Walaupun hanya satu tempat lain yang mirip. Ada tempat yang mirip itu di Sumatera Barat. Lokasinya mirip. Jadi kalau ke Harau itu hanya satu jalan dan semuanya dinding, bukit. Cisadon mirip. Kita nggak bisa kemana-mana karena masuk ya semuanya bukit. Kita keliling bukit. Iya, kayak Pak Tommy tadi bilang enclave ya. Itu indah sekali tuh kalau ada bulan purnama tanpa. Terus sebentar di belakang tuh ada air yang mericik. Ya, sungainya kan di situ. Sebenarnya saya ingin ngajak membangkit tenaga listriknya dari situ. Iya. Mereka mengusahakan sendiri tenaga listriknya itu dari situ. Iya. Oh. Ini menarik sekali ya. Jadi setelah Pak Tommy jalan-jalan, lalu kemudian Pak Sunu terinspirasi dan ada proses kreatif untuk memberikan nama ya kepada tempat supaya tetap terkenang dengan tempat itu. Dan kemudian Pak Fabi juga melihat dari sisi visualnya untuk kemudian disatukan menjadi satu branding begitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana prosesnya sampai kemudian itu sampai kepada masyarakat di luar Cisadon, artinya yang boleh dikatakan tadinya tidak tahu sama sekali tentang
Cisadon itu taunya kan kopi dari kafe mana, kopi dari mana begitu ya. Dan sekarang diangkat oleh Pak Tommy, Pak Sunu dan Pak Fabi itu menjadi kopi Cisadon. Gitu. Nah ini prosesnya bagaimana? Ya begini Bu Kiki, sekarang tuh ada satu media yang sangat penting ya, yaitu media sosial. Tapi yang lebih penting lagi, ternyata pekerjaan kita itu banyak dibantu oleh anak-anak muda gitu ya, oleh pesepeda, oleh camping, kita sebut campingers gitu, mereka menyebut campingers gitu, oleh pecinta alam gitu. Dan saya sering berseloroh Bu Kiki, ini pemerintah sebetulnya kalau bekerja begini mahal gitu. Karena di tangannya para pesepeda, pelari, pejalan kaki, tukang camping itu, mereka begitu turun dari sana 50 foto, 20 video keluar gitu. Tentu dengan kualitas yang macam-macam. Tapi ketika itu nyantol di media sosial, itu kemana-mana Bu Kiki. Dan itu menjadi semacam benchmark di kalangan pesepeda terutama. Lu belum jadi pesepeda atau penanjak yang tangguh kalau belum sampai ke situ, ya, misalnya gitu. Atau pelari ini gaya hidup yang sangat keren sekarang Bu Kiki. Itu target market kami sebetulnya, tapi belum kami garap ya, karena mereka datang dari kelas yang lebih tinggi dari pesepeda. Pakaian mereka itu bisa sangat mahal sekali Bu Kiki, dan parkiran di bawahnya mobilnya keren-keren Bu Kiki. Ada orang asing juga lari ke sana dan itu banyak. Mereka senang berfoto di Cisadon gitu. Okay. Nah, jadi saya melihat media sosial itu sangat penting untuk mempromosikan Cisadon gitu. Nah, kami terus terang bukan yang pertama menemukan Cisadon dalam pengertian seperti itu, tetapi kita berselancar di dalam media sosial itu, ikut mendorong supaya orang membuat banyak foto, membuat banyak video gitu. Dampaknya apa? Kami kan punya situs ya. Mereka banyak nanya, Pak, kalau mau beli kopi di mana? Jadi ini tantangan buat kami. Karena kami kan belum sampai pada tahap itu ya. Kami baru sampai pada promosi dan membuat model kopi gitu. Nah, model kopi yang kami buat itu sebetulnya bisa punya nilai ekonomis, tapi ini agak boleh mungkin ceritanya. Ketika model kopi yang kami buat itu dieksekusi oleh penduduk, penduduk harus mengadjust beberapa hal gitu ya. Karena kan kami tidak punya kepentingan ekonomi tadinya, kami ingin mendorong mereka gitu. Nah, ada masalah karena pada saat yang sama setelah Cisadon ini terbuka begitu luas, ada pilihan bagi mereka opsi. Mereka jual makanan, jual sewa ini, sewa itu mungkin lebih cash and carry ketimbang memikirkan bagaimana kopi ini lebih mengikuti standar yang kami atau yang pasar bayangkan gitu. Nah, jadi kadang sebagian seperti itu, tapi ada di antara mereka yang masih melihat bahwa ada potensi kopi ke depan gitu ya. Nah, kembali ke yang tadi itu, bagaimananya itu, jadi media sosial itu sangat membantu. Jadi sekarang saya kira ini dunianya anak muda ya. Saya harus belajar banyak dari anak-anak muda bagaimana membuat video 1 menit muncul di mana? Instagram misalnya, dengan gaya mereka ya. Mau nggak mau Bu Kiki kita harus masuk situ gitu. Tapi yang bidang kita tetap ada dunia kata-kata, wording atau expression itu tetap pakai narasi, Nah ini juga tantangan buat kita saya kira. Dan ini bisa jadi oleh-oleh yang harus kita serap masuk ke kelas gitu. Saya berpikir ini saya kira bidang-bidang kita banget gitu ya. Bagaimana pengalaman experience tentang tourism, tentang kopi itu seperti yang Pak Sunu lakukan tadi, di frame dengan ekspresi-ekspresi tertentu gitu.
Jadi media sosial saya kira sekarang sesuatu yang memang harus kita ikuti ya. Iya. Mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaannya bukan. Jadi bagaimana kan Iya, pertanyaannya adalah, dan Pak Tommy tadi sudah menjawab bahwa media sosial itu berperan ya. Gitu, Tapi ada satu yang juga Pak Tommy selalu diulang-ulang, ini tantangan ya, dan yang juga ingin saya tanyakan adalah bagaimana Pak Tommy dan teman-teman menjawab tantangan itu, dan kira-kira apa yang mesti dicapai untuk selanjutnya. Saya ingin jelaskan sedikit, nanti dibantu oleh Mas Sunu dan Mas Febi. Tantangan pertama tentang kualitas. Dari bidang-bidang kita, dari bidang cultural studies atau ilmu budaya, itu sebetulnya kan teorinya gini, kita ingin membuat lumbung ekonomi buat mereka sendiri. Itu tulisan Profesor Melani terakhir itu jadi inspiring buat kita semua gitu. Lumbung ekonomi desa. Jadi desa itu sebagai keyword, kampung itu sebagai keyword. Dan kreativitas desa itu Bu Kiki, kreativitas kampung itu bisa sangat penting sekali zaman sekarang, tanpa harus menunggu Menteri Pariwisata datang, tanpa harus menunggu Bupati datang gitu. Mereka dengan kreativitasnya itu bisa mengklik itu. Tetapi perlu juga orang-orang semacam kita membantu gitu. Ya. Nah, setelah turun ke lapangan, ternyata mereka itu bukan tidak tahu kopi yang tidak baik, ya. Saya tahu Pak, kalau memetik kopi itu harus yang seperti ini gitu. Saya tahu Pak. Tapi kalau ada tengkulak datang ke sini maunya ya semua kopi aja gitu. Kan itu tantangannya Bu Kiki ya. Apakah kualitas atau asal saja gitu. Nah, ketika kita fokus pada kualitas, ada syarat-syarat. Kita coba agak canggih, kita ukur, nanti Pak Fabi itu yang cerita. Kita lihat biji kopinya, itu beans-nya itu, apakah ketika mau masuk di grinding itu, mau di blend digiling itu sudah memenuhi syarat atau belum dijemur. Ternyata belum memenuhi syarat gitu. Nanti Pak Fabi cerita. Nah, oleh karena itu kita harus nyiapin alat. Kemudian kita coba menggunakan teknologi yang agak sederhana, membuat alat untuk penjemuran, Bu Kiki ya. Penjemuran yang kan di sana tuh Bu Kiki jam 11, jam 10 tuh udah redup Bu Kiki. 10-11 siang? Oh. Karena Mbak betul-betul begitu lihat itu gunung panas itu yang susah. Jadi matahari itu. Nah, karena itu kopi-kopinya tidak pernah sampai pada penjemuran yang optimal. Selain itu hujan juga. Akhirnya kita mau bikin greenhouse. Ya, greenhouse kita bikin yang murah meriah gitu. Ternyata itu ada persoalan dengan pemanfaatan lahan gitu. Disitulah saya baru tahu bahwa lahan itu secara hukum milik negara, tapi mereka sudah lama di situ. Gitu. Dan ini salah satunya yang akan kita hadapi ke depan adalah persoalan kepemilikan lahan itu yang boleh jadi juga investor luar masuk ya, terus mereka tersingkir gitu. Bisa terdesak. Baik. Wah, ini jadinya tadinya hanya jalan-jalan, ketemu tempat dan yang menyajikan kopi enak, tapi akhirnya jadi kemana-mana ya. Ini sebetulnya sangat menarik untuk dikaji dan terus berlanjut begitu. Ada satu hal lagi yang sebetulnya ingin saya dengar dari Bapak Sunu dan Pak Fabi ini ya, karena tadi sempat saya dengar sebelum kita berbincang-bincang, Pak Sunu ini punya cara tertentu untuk mengungkapkan ekspresi ya dengan kopi. Sedangkan Pak Fabi punya cara lain lagi. Jadi saya ingin menjelaskan ingin mendengar dari kedua bapak ya mengenai hal apa yang dilakukan. Saya dulu. Pak, karena menjelaskan tadi kopi ya. roasting Jadi gini, kita itu masuk ke wilayah itu dengan tidak
menghilangkan adat dan kebiasaan mereka tentang menjemur kopi maupun berproses roasting. Justru kita memanfaatkan kearifan lokal itu tapi dengan cara yang lebih modern. Hanya itu aja. Kita tahu bahwa kopi, semuanya tahu kopi itu harus butuh persentase kadar air tertentu untuk baik. Di sana mereka tidak bisa mencapai karena ya tadi itu Panasnya sebentar. Jadi mereka itu hanya siang itu maksimal 27 derajat dingin. Sedangkan kopi itu kan di 30 lebih. Terus kita berkonsultasi, bercerita sama teman-teman komunitas di bawah di Jakarta. Dibawalah kopi itu di Jakarta. Kita mencoba dengan roasting cara yang baru, tapi tetap menggunakan pengetahuan mereka. Mereka itu kan roastingnya sederhana. Jangan sampai dengan cara baru nanti mereka tidak bisa mengerjakan lagi. Jadi suhunya rendah. Ini yang kita pakai. Jadi slow roasting, lambat, slow roasting dan suhu rendah, sehingga panjang waktu roastingnya. Ini yang jarang dikerjakan oleh roaster-roaster modern karena tidak efisien. Tapi kita melihat ketidakefisienan itu memang ciri khasnya Cisadon. Jadi seperti kalau kita waktu itu bercerita, mendengarkan saya mengungkapkan seperti kita menggoreng rempeyek itu. Dengan menggoreng rempeyek, minyaknya api kecil, hasilnya renyah dan bentuknya bagus. Nah, kopi Cisadon itu kelebihannya itu. Ketika di slow roasting, kemudian dengan suhu tertentu dan di grinding, bukan main hasilnya. Soft. Sampai beda dengan kopi-kopi di tempat lain adalah kopi luwak Cisadon itu awalnya kopi robusta Cisadon tumbuh di 1000 meter ke atas. Ini keunggulan. Kopi robusta biasanya di bawah 1000. Karena dia yang seperti diceritakan Pak Tommy bekas perkebunan Arabica. Tapi Arabica itu kan harus intens perawatannya. Mereka nggak sanggup. Makanya kopi robusta yang tahan hama ini tumbuh di sana. Dan hutan yang menyediakan hewan itu. Menyediakan luwak ini. Luwaknya liar. Jadi ini keunggulan yang kita ketahui setelah kita di sana. Ya, kopi. Pak, ini penting mungkin disebutkan. Jadi rasa kopinya in between antara robusta dan arabica mungkin. Wah. Ya, Pak? Ya, karena tempat tumbuhnya baik. Di atas rata-rata. Ini 1150. Kita pernah cek dengan alat ukur. Terus kemudian tanahnya baik untuk kopi. Dan kopi luwaknya juga baik. Ketika sudah mendapatkan penanganan yang baik, bagus sekali. Jaminan. Ya itu tadi sampai Pak Suno mengatakan banyak tak bertepi seperti itu Iya, ya. Jadi kita selain mengangkat mereka secara branding, kita harus menyiapkan kualitasnya, tapi tidak mengurangi atau merubah cara mereka. Yang kedua, kita mengapa membuat greenhouse dengan teknologi yang mereka kuasai, dengan bambu, dengan apa, kita hanya mensuplai. Sehingga kalau terjadi rusak, replikasinya mereka bisa sendiri. Mereka tukang-tukang yang canggih kok. Bikin rumah bisa, bikin ini bisa. Jadi kita hanya mendorong saja, mereka bisa ini, kita berikan sesuatu jadi. Jadi itu yang kita, kalau kami yang dari kopinya tadi itu ciri khas yang bagus, ketika diangkat memang bagus. Yang selama ini mereka gosong aja gitu. Mungkin Pak Papi bisa cerita ada kita buat beberapa produk Pak Papi. Iya. Ada yang premium, ada yang ada yang premium udah pasti. Termasuk yang didinginkan itu, Pak. Iya, jadi yang premium itu udah pasti kopi luwak. Yang berikutnya ada kopi yang terpilih. Terus kemudian dari cara brewingnya kita mencoba yang berbeda. Kalau brewing panas, seduh panas itu semua bisa. Tadi keunggulan mereka kan tempatnya dingin. Kita menggunakan cold brew manual. Cold brew manual kita pernah membuat itu dalam waktu 12 jam, 24 jam dan 72 jam. Pak Sunu semua sudah merasakan. Bahkan kita tawarkan ke beberapa teman yang datang ke sana, bahkan ada kafe. Mereka nggak menyangka kalau kopi ini bisa sampai setingkat ini.
sampai ke titik itu. Saya katakan emang kopi Cisadon sudah sampai di titik itu karena belum diangkat saja. Dan kopi cold brew itu bagusnya dari sejak diminum sampai awal sampai akhir tidak berubah rasa. Kalau kopi seduh panas karena ekstraksinya dipaksa, biasanya kalau pahit ya makin pahit, kalau acid ya makin acid gitu. Nah, kopi luwak Cisadon ini keunikannya tadi itu soft. Mau di takarannya ditambah pun, kalau yang itu nggak nyegerak gitu loh, tetap soft. Walaupun padat tetap soft. Wah, itu menarik sekali. Ini kopi luwak Cisadon ini yang hebatnya ini. Kita kalau bicara mengenai teknis itu, wah ini bisa seru sekali ya, dan tentu akan sangat menarik kalau kita lihat prosesnya. Gitu. Ini bisa jadi satu pembicaraan sendiri ya. Nah, tapi ini kan waktu kita terbatas nih, Pak. Nah, saya ingin juga mendengar dari Pak Suno bagaimana ceritanya. Iya, dari sering-sering diskusi, ngumpul-ngumpul, lalu muncul ide juga nih. Ini rasanya belum lengkap, belum afdol kalau belum dipuisikan kopi ini. Gitu. Nah, ya. Dan makanya muncullah ide untuk membuat antologi puisi ya, sebagai bagian juga dari selain promosi juga memuliakan puisi. Saya memuliakan kopi. Ya. Jadi ini usaha kita memuliakan kopi. Ya, yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Nah, disitulah lalu kita coba melibatkan masyarakat. Ya. Kita terbitkan antologi, tapi dengan cara meminta puisi itu dari masyarakat secara umum. Bukan hanya penyair ya yang ini, tapi juga orang biasa. Oleh karena itu juga yang menulis ini nanti puisi yang akan kami terbit ini yang berjudul Sajak Kopi ini penulisnya ada kalangan profesor juga ada, guru juga ada, masyarakat biasa juga ada, istilahnya Pak Tommy pensepeda ya juga ada, penggowes juga ada. Jadi dari semua lapisan. Mudah-mudahan Februari nanti itu bisa terbit ya, dan antusiasme tinggi ya sampai kita luar biasa sampai kita tutup, karena kalau enggak nanti nggak sanggup kita. Iya. Dan ada sekitar 120 saja yang kita kumpulkan, dan kalau kita turuti ya lebih dari itu karena ada yang mengirim 5, 6 ya, tapi kita udah tetapkan ya satu sajalah gitu. Yang penting ini semua merasakan gitu. Nah, Pak Fabi inilah yang memberi ilustrasi. Ada ilustrasi. Tepat kan nanti. Oleh karena itu agak lambat ini ya, Mbak. Ya, karena memang setiap halaman diberi ilustrasi. Drawing. Ini bukan drawing artistik itu nanti. Dan ini sedang dalam proses ya? Dalam proses nanti insya Allah bulan Februari ya. Insya Allah Februari ya bulan ini. Wah, ini nanti peluncurannya kita tunggu ini. Ya. Baik. Wah, ini menarik sekali teman-teman, kegiatan Tekmas yang dilakukan oleh Pak Tommy, Pak Sunu dan Pak Fabi ya. Ini kita bisa berjam-jam bicara mengenai kopi ya dan prosesnya. Tapi sayang kita dibatasi oleh waktu ya. Dari apa yang diuraikan oleh Pak Tommy, Pak Sunu dan Pak Fabi, kita melihat bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat luas ya, dan di sini kita bisa melihat bagaimana Pak Tommy menguraikan sejarahnya, menggugah masyarakat untuk datang ke Cisadon dan menikmati kopi. Pak Fabi melakukan pendekatan dari sudut pengolahan kopinya, dan Pak Sunu mengenalkan mengenalkan seni kepada masyarakat melalui puisi yang diinspirasi oleh kopi. Jadi saya kira ini satu paket pengabdian kepada masyarakat yang komplit. Tapi belum selesai karena masih ada banyak hal yang dilakukan, dan saya kira ini akan terus berlanjut ya. Dan tentu saja kita akan menunggu hasil-hasil berikutnya. Teman-teman, saya kira ini menjadi salah satu inspirasi yang sangat penting bagi kita semua untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasari oleh pendekatan budaya terutama ya, dan kita melakukan Pak Tommy dan
teman-teman justru melakukan pendekatan itu dari sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu kopi. Baik, Pak Tommy, Pak Sunu, dan Pak Fabi, terima kasih banyak atas obrolan kita yang sangat menarik pada hari ini. Mungkin ada kata-kata yang penting yang ingin disampaikan Bapak-Bapak sekalian. Kopi hutan Cisadon, Nikmat tak bertepi. Nyadon, ngemping, ngopi. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak-Bapak.